Masih ingat dengan konsep kelimbaman? Newton pernah menjelaskan ini dalam hukum pertama Newton. Dia berkata bahwa benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan. Kecenderungan benda untuk mempertahankan diri disebut inersia. Kita perhatikan animasi ini, di mana daun yang sebelumnya diam akan tetap berusaha untuk diam. Berusaha untuk diam, yang sebelum akhirnya ikut bergerak ke bawah karena gravitasi. Satu hal yang perlu diingat dari sifat lembam adalah benda yang memiliki inersia besar cenderung susah diperlambat atau dipercepat. Sama seperti gambar ini, kipas angin yang besar pasti momen inersianya besar dibanding dengan kipas angin yang kecil. Yang kecil dengan gampang kita bisa memegang kipasnya. Kalau yang besar kita takut memegangnya karena momen inersianya besar. Lalu apa kaitannya inersia dengan momen inersia? Kalau inersia adalah kelembaman untuk gerak translasi, ya ini kita sudah pernah pelajari di kelas 10. Nah, momen inersia merupakan kelembaman untuk gerak rotasi atau pergerakan yang sifatnya muter dari poros, seperti kipas angin ini. Momen inersia partikel. Kita perhatikan gambar ini, ada partikel dan di sini ada sumbu putarnya, berputar berarah dengan arah jarum jam. Jika suatu partikel bermassa m melakukan gerak rotasi atau gerak orbital pada jari-jari r, maka besar momen inersianya. Momen inersia didefinisikan sebagai hasil kali antara massa partikel, ini massa partikel, dan kuadrat jarak partikel dari sumbu kuadrat jarak partikel dari partikel ke sumbu putarnya. Secara matematis dituliskan sebagai I sama dengan massa dikali dengan kuadrat jarak, di mana I sama dengan momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, M massa partikel satuan kilogram, dan R adalah jarak partikel dari pusat rotasi, satuannya adalah meter. Nah, bagaimana kalau misalnya partikel itu lebih dari satu, seperti gambar ini? Maka tinggal kita memasang persamaannya adalah sama ya, I sama dengan sigma, ada tambah sigma, artinya jumlah. Jumlah dari momen inersia masing-masing partikel. Sigma M, N, Rn pangkat 2. N-nya jumlah partikel. Atau kalau kita urai menjadi M1 kali dengan R1, semua dihitung dari sumbu putarnya. Pangkat 2 ya, ditambah dengan M2 dikali dengan R2 pangkat 2, dan seterusnya. Kita ambil contoh. Sebuah partikel bermassa 0,5 kg berotasi dengan jari-jari 2 meter. Itulah besar momen inersia partikel tersebut. Jaraknya 2 meter, ini sumbu putar 2 meter ke partikel. Massanya 0,5 kg. Ditanya adalah berapa besar momen inersianya. Maka tinggal pasang rumus, I sama dengan M, R pangkat 2. M-nya adalah 0,5 kg, kemudian R adalah 2 di pangkat 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 kali 0,5 pasti 2 kg meter pangkat 2. Jadi diingatkan, semua dalam satuan MKS, kilogram meter. Sehingga hasilnya kilogram meter pangkat 2. Dan ingat R dihitung dari partikel
ke sumbu putar. Ini soal 2, ada 2 partikel. 2 bola masing-masing masanya M1 2 kg dan M2 3 kg dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa seperti pada gambar. Jika sistem bola diputar pada sumbu di titik A, maka hitunglah besar momen inersia sistem tersebut. Jadi sumbu putarnya di titik A. Maka diketahuinya adalah M1 2 kg, M2 3 kg, R1-nya sumbu putarnya ke M1 20 cm, kita bagi 100 artinya dikonversi ke meter, 0,2 meter. Kemudian R2 itu dari sumbu putarnya ke partikel. 30 cm dibagi 100 artinya 0,3 meter. Jadi cm dikonversi ke meter. Kalau kilogram sudah cukup kilogram. Kecuali kalau gram dikonversi ke kilogram. Maka karena ada 2 partikel, maka kita pasang I sama dengan ada sigma. Ada sigma M R pangkat 2. Jadi sama dengan, jadi masing-masing dihitung momen inersianya. Lalu dijumlahkan, yaitu M1 R1 pangkat 2 tambah M2 R2 pangkat 2. M1-nya adalah 2 kg dikali R1-nya adalah 0,2 pangkat 2, karena di sini pangkat 2. Ditambah M2 3 kg dikali dengan R2-nya adalah 0,3 pangkat 2. Sehingga kalau kita hitung secara matematis, maka 2 dikali dengan 0,2 pangkat 2 dikali dengan 2 hasilnya 0,08. Sama ini 0,3 pangkat 2 dikali dengan 3 hasilnya adalah 0,27 dijumlahkan menjadi 0,35 kg meter pangkat 2. Jadi diingatkan, R dihitung dari sumbu putar ke partikel. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sistem sumbu X dan sumbu Y. 3 buah partikel dengan massa M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang massanya diabaikan. Sistem bergerak, sistem terletak pada bidang XY. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah, nah untuk menjawabnya ini, perhatikan kata kuncinya adalah sumbu putar. Sumbu putar terhadap sumbu Y. Jadi sumbu putarnya ada sumbu Y. Karena sistem diputar terhadap sumbu Y, maka partikel yang bermassa 2M tidak berfungsi. Berarti hanya partikel yang berada pada sumbu X yang diperhitungkan. Anggap saja partikel di sebelah kiri berindeks 1, ini, dan partikel pada sebelah kanan berindeks 2. Sehingga diketahui adalah M1 3M, M2 M, maka R1, ingat R1 sumbu putarnya tadi sepakat di sumbu Y, maka dihitung ke sana namanya A. Kemudian R2 dari sumbu putarnya Y tadi dari sini ke M, berarti 2A. Jadi tinggal kita memasukkan I sama dengan sigma M R pangkat 2, sama saja ya tadi. Maka M1 R1 pangkat 2 tambah M2 kali R pangkat 2. Jadi masing-masing dihitung momen inersianya. Masing-masing dihitung momen inersianya. Maka tinggal masuk, M1-nya adalah 3M, dikali dengan R1-nya adalah R1-nya A pangkat 2 ditambah M2-nya adalah M
dikali dengan R2-nya adalah 2A pangkat 2. Sehingga 3M dikali dengan A pangkat 2 otomatis 3MA pangkat 2. Ditambah 2A pangkat 2 artinya 4A pangkat 2. 4A pangkat 2 dikali M otomatis 4MA pangkat 2. Jadi karena sudah sama variabelnya MA pangkat 2, MA pangkat 2 otomatis hasilnya 3 ditambah 4 pasti 7M pangkat 2. Jadi perhatikan soal ini, kalau dikatakan sumbu putarnya pada sumbu Y, maka semua massa pada sumbu Y diabaikan. Artinya, momen inersianya pada sumbu Y semuanya adalah 0. Juga sebaliknya, apabila sumbu putarnya adalah sumbu Y, bila sumbu putarnya dikatakan pada sumbu X, maka semua massa pada sumbu X juga diabaikan. Artinya, momen inersianya sama dengan 0. Jadi kita perhatikan, kata kuncinya adalah di mana sumbu putarnya. Momen inersia untuk benda tegar. Kita ingatkan benda tegar. Benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya. Sehingga dalam melakukan pergerakan, benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk dan volume. Benda tegar dapat melakukan gerak, translasi, dan rotasi. Persamaan momen inersia untuk benda tegar. Setiap benda tegar, masing-masing bentuk itu masing-masing memiliki persamaan momen inersia. Kita perhatikan batang ini, sumbu putarnya di tengah, panjangnya L, maka I sama dengan 1/12 mL pangkat 2. Kalau batang ini, sumbu putarnya ada di pinggir ini seperti ini, maka I sama dengan 1/3 mL pangkat 2. Untuk silinder tipis diputar melalui pusatnya seperti ini, maka I sama dengan mR pangkat 2. Untuk silinder pejal diputar melalui sumbu pusatnya seperti ini, pejalnya padatnya. Kalau tadi inilah berongga, ini pejal padat. Maka I sama dengan 1/2 mR pangkat 2. Dan di sumbu putarnya ada di sini. Nah, bagaimana kalau sumbu putarnya silinder pejal seperti ini? Maka 1/4 mR pangkat 2 ditambah 1/12 mL pangkat 2. Ini R-nya dan ini L. Momen inersia untuk bola pejal. Pejal artinya padat ya. Sumbu putarnya seperti perhatikan ini. Begitu tengah-tengahnya turun, maka I sama dengan 2/5 mR pangkat 2. Kalau di pinggir bola, maka I sama dengan 5/7 mR pangkat 2. Untuk bola berongga, seperti gambar ini, maka I sama dengan 2/3 mR pangkat 2. Untuk lempeng tipis, seperti ini, maka kita katakan adalah I sama dengan 1/12 M dalam kurung A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Dengan sumbu putarnya di tengah-tengah seperti ini. Kalau lempeng tipis ini dengan sumbu putarnya seperti ini memanjang, maka I sama dengan 1/12 MA pangkat 2. Jadi masing-masing bentuk benda tegar punya masing-masing rumus momen inersia. Nah, kita perhatikan contoh soal yang berikut ini. Batang AB, masanya 2 kg, diputar melalui ujung A. Di ujung A. Ternyata momen inersianya 8 kg meter pangkat 2. Bila diputar melalui pusat di 0 di sini, berapa momen inersianya? Maka kita katakan, kita pasang rumus ini. Nah, ini tadi kalau dia dikatakan di sini momen inersianya, rumusnya adalah 1/3 mL pangkat 2. Tadi soal katakan berapa nilainya? 8. 1/3
kali M-nya adalah 2 kg, kemudian L pangkat 2. L ini panjang. Ya, ini dari sini. Karena ingat, sama sumbu putarnya. Sehingga L pangkat 2 ini sama dengan, ini dikalikan, artinya 3 dikali 8, 24, dibagi dengan 2, artinya 12. Jadi panjang batang ini adalah 12. Panjang batang ini adalah 12. Jadi bagaimana kalau di titik 0? Berapa besar momen inersianya? Nah, seperti ini. Maka momen inersianya kita akan hitung sama dengan 1/12 ml pangkat 2 ini adalah rumus untuk batang yang di tengahnya seperti ini sumbu putarnya. Maka karena L-nya pangkat 2 sudah didapat, yaitu 12, maka tinggal masukkan I sama dengan 1/12 kali dengan M-nya adalah 2, sama. Kemudian L pangkat 2 sama dengan 12, maka singkat cerita sama dengan 2 kg meter pangkat 2. Untuk soal berikut, sebuah bola pejal memiliki massa 1,5 kg dan diameter 40 cm. Tentukan besar momen inersia bola tersebut jika diputar melalui pusat massanya. Maka diketahui adalah M 1,5 kg, diameternya 40 cm. Diameter itu adalah dibagi 2 dapat jari-jari, 20 cm, atau dikonversi ke meter dibagi 100, 0,2 meter. Berapa momen inersianya? Maka untuk persamaan atau rumus momen inersia untuk bola pejal adalah 2/5 mr pangkat 2. Nah, tinggal 2/5 massanya 1,5 kg, kemudian R 0,2 pangkat 2, maka singkat cerita dapatkan 0,024 kg